Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini sambil beriktikaf di masjid menunggu datangnya waktu Isya, sedikit kita mengkaji beberapa kalimah para ulama yang disarikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala tentang sikap pelaku dosa sangat mempengaruhi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian berpaling, maksudnya taatillah wa rasulih, berpaling daripada mentaati Allah dan Rasulnya, itu enggan, tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasul, Allah katakan fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai ia orang-orang yang kafir. Ini adalah surah Ali Imran ayat 32 para jemaah. Jadi kata Allah, kalau kita tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Apa maknanya? Yakni la yughfaru lahum wa la yuqbalu taubatuhum. Makna Allah tidak suka kepada orang-orang yang bersikap kafir, yaitu orang itu tidak akan diampuni oleh Allah dan taubatnya tidak akan diterima. Kalaupun dia bertaubat, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali, kama lam yuqbal taubatu iblis li kufrihi wastikbarihi. Ini persis kata Imam Al-Ghazali seperti tidak diterimanya taubat iblis karena kufurnya iblis dan karena sombongnya iblis, takabburnya iblis. Nah, jadi di sini sudah nampak para jemaah bahwa ada sikap dari pelaku dosa yang membuat taubatnya tidak diterima oleh Allah. Sikap apa? Yaitu sikap kufur dan sikap takabbur atau sombong. Nah, karena alasan Allah tidak menerima taubat iblis adalah likufrihi wastikbarihi. Kufur yaitu tidak taat kepada Allah. Maksudnya sini. Yang kedua, istikbarihi, bersikap takabbur. Sehingga dalam Al-Quran jelas sekali Allah mengatakan, nah, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam,
Wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika semua malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, maka semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali ada satu makhluk di dalam kumpulan malaikat itu pada saat itu yang tidak mau sujud. Yang makhluk itu diberi nama iblis kemudian. Nah, kenapa dia tidak mau sujud? Aba wastakbara. Karena enggan, tidak mau sujud enggan, karena dia takabur. Artinya, tidak taatnya iblis terhadap perintah Allah sangat dipengaruhi oleh sikap takaburnya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ya, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadi. Allah bertanya kepada iblis, hai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Kata Allah. Iblis mengatakan, menjawab pertanyaan Allah itu, ana khairum minhu, khalaqtani min tin wa khalaqtahu min nar. Karena aku merasa lebih baik daripadanya, kata iblis. Kebaikannya, kata iblis, menurut pandangan iblis, dia lebih baik dari Adam karena khalaqtahu min tin, karena sumber penciptaannya tanah. Engkau ciptakan dia dari tanah. Wa khalaqtani min nar, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Artinya pemahaman iblis, sumber dasar penciptaan iblis dari api, bahan baku iblis itu lebih baik daripada tanah. Karena baiknya asal, dia sombong kepada Adam yang dianggap asalnya tidak baik. Misalnya kalau sekarang kita karena keturunan, karena menganggap kita orang keturunan orang hebat-hebat, lantas kita menyombongkan diri kepada orang-orang lain yang sebenarnya sudah lebih baik dari kita, cuma kebetulan dia keturunan dari orang biasa-biasa saja. Nah, ini adalah sikap istikbar, sikap takabur. Nah, sedangkan Adam, wataba ala Adam alaihissalam, wa qubila taubatuhu. Sedangkan Nabi Adam, dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan iblis. Kalau kita lihat ceritanya para jemaah, sebenarnya Nabi Adam dan iblis itu sama-sama menyelisihi Allah dalam hal yang berbeda. Iblis menyelisihi perintah Allah, tidak mau sujud kepada Adam. Allah perintah untuk sujud, tidak mau. Sedangkan Nabi Adam menyelisihi larangan Allah. Allah mengatakan, ya, uskun anta wa zaujaha, tinggallah kamu hai Adam dan istri kamu di dalam surga, tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Cuma kamu tidak boleh dekat-dekat dengan pohon ini, kata Allah. Menurut para mufassir, para ulama, pohon yang dimaksud adalah khuldi, pohon khuldi. Artinya Allah melarang Nabiullah Adam untuk mengkonsumsi buah dari pohon khuldi. Dilarang. Tapi kemudian Adam menyelisihi dengan memakan. Sehingga iblis melakukan kesalahan, yaitu meninggalkan perintah. Dan Nabi Adam melakukan kesalahan, melakukan larangan. Kan aturan Allah cuma dua, perintah dan larangan, tidak ada lain. Semua aturan cuma isinya dua,
Ada yang berupa perintah, ada yang berupa larangan. Salahnya iblis karena tidak melakukan perintah, salahnya Nabiullah Adam karena melakukan larangan. Dua-duanya salah. Tapi iblis dilaknat oleh Allah dan tidak diterima taubatnya, bahkan Allah juga usir dia, ya. Ukhruj minha fa innaka rajim, kata Allah. Keluar kamu dari sini karena kamu terkutuk, kata Allah. Diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah, tidak diterima taubatnya oleh Allah. Karena sikapnya dalam tidak mentaati Allah itu, yaitu sikap takabur, kufur dan takabur. Sedangkan Nabi Allah Adam juga melakukan kesalahan dengan melakukan larangan Allah, tapi Allah terima taubat Nabi Allah Adam. Salah, tapi Allah terima taubat Nabi Allah Adam. Walaupun tetap dihukum, yaitu dengan diusir juga. Fakhruj minha juga, disuruh keluar dari dalam surga. Tetapi taubatnya diterima oleh Allah. Kenapa? Li'annahu aqarra ala nafsihi bidzambi wa nadama alaihi walama nafsahu. Karena 3 sikap. Sikap yang pertama, Nabi Allah Adam mengakui dirinya berdosa. Itu sikap pertama, pengakuan. Mengakui. Artinya tidak mengelak. Dia mengakui bahwa dirinya berdosa. Yang kedua, nadama alaihi. Nabi Allah Adam menyesal telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Ada penyesalan. Yang ketiga, lama nafsahu. Dia mencela dirinya sendiri. Artinya Nabi Allah Adam mengutuk dirinya sendiri, mencela dirinya sendiri. Kenapa sampai terlibat dalam perbuatan salah tersebut? 3 sikap inilah para jamaah yang membuat Nabi Allah Adam diterima taubatnya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam dan istrinya Hawa kalimat yang menyebabkan diampuni dosanya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalimat zalamna anfusana artinya pengakuan. Tadi yaitu aqarra ala nafsihi, mengakui sudah berbuat salah. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri sendiri, sudah berbuat salah. Ya. Kemudian wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami. Ini menunjukkan sikap sangat mengharapnya Nabi Allah Adam kepada ampunan dan rahmat Allah. Tidak berputus asa. Sebagaimana Allah mengatakan, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Lanakunanna minal khasirin, pasti kata Nabi Allah Adam, kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini adalah kata-kata mencela diri sendiri. Nah, karena inilah Allah ampuni Nabi Allah Adam. Ya. Ya. Jadi sudah jelas sama kita bagaimana sikap iblis setelah bersalah, bagaimana sikap Nabi Allah Adam setelah bersalah. Kemudian setelah kita melihat sedikit cerita ini, mari kita melihat diri sendiri pada jemaah sekarang. Nah,
kita pasti mengakui, walaupun tidak berani kadang kita ucapkan, tapi dalam hati semua sadar. Banyak sudah kesalahan yang kita lakukan. Banyak sudah dosa yang kita lakukan. Baik itu secara sengaja atau tidak sengaja, ya. Yang pasti kita sudah berdosa. Nah, sekarang kita sudah bertaubat. Apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Allah terima atau tidak taubat kita? Itu yang harus terjawab oleh kita masing-masing. Karena sangat rugi kalau kita bertaubat, ternyata taubat kita ditolak oleh Allah seperti iblis. Tetapi sangat beruntunglah orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kenapa saya mengatakan tadi beruntunglah kalau taubat kita diterima oleh Allah? Karena setiap orang yang taubatnya diterima oleh Allah langsung menjadi kekasih Allah. Firman tadi menjelaskan, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai. Orang yang dicintai bahasa kita itu kekasih. Siapapun yang taubatnya diterima oleh Allah langsung menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Maka dulu para jamaah ada seorang ulama, saya sudah lupa namanya siapa. Dia mengatakan bahwa 30 tahun dia memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada dia taubatan nasuha. Taubat nasuha. Artinya suatu taubat yang setelah bertaubat berhenti daripada berdosa. Tidak melakukan lagi dosa tersebut. 30 tahun katanya dia berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah. Orang yang berdoa ini disebutkan di dalam kitab tersebut yaitu waliullah. Sudah mencapai derajat waliullah. Sehingga pada satu malam dia bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan seseorang. Lantas orang itu bertanya, apa yang membuat kamu gelisah, susah, gundah? Dia menjawab, saya gelisah, gundah seperti ini karena sudah semenjak 30 tahun saya berdoa agar diberikan oleh Allah taubat dan nasuha, tapi sampai sekarang belum diberikan oleh Allah. Orang itu mengatakan, kamu tahu enggak apa yang kamu minta kepada Allah? Sesungguhnya yang kamu minta kepada Allah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat agung, yang sangat besar. Sesungguhnya kamu meminta diri kamu diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Tidak mudah untuk menjadi kekasih Allah. Jangankan menjadi kekasih Allah, menjadi kekasih manusia saja tidak mudah. Ya? Menjadi kekasih manusia saja tidak mudah. Mungkin kita yang sudah menikah, bagaimana kita mengejar-ngejar dulu istri kita? Ditolak kadang-kadang yang punya cerita seperti itu. Ditolak oleh calon istri kita itu, ditolak oleh ibunya, ditolak oleh ayahnya, sampai bertahun-tahun kadang bekerja dengan begitu keras kita untuk mendapatkan. Itu untuk mendapatkan cinta seseorang saja susah, apalagi untuk mendapatkan cinta Allah. Maka jangan kita pikir untuk mendapatkan cinta Allah itu mudah. Artinya tidak mudah untuk diterimanya taubat seseorang oleh Allah. Nah, jadi kalau kita ingin terjawab pertanyaan diterima atau tidak taubat kita yang sudah kita bertaubat ini, maka lihatlah
bagaimana sikap orang yang bersalah pertama sekali kepada Allah, lalu dia diterima taubatnya. Itu yang patut kita tiru. Contoh, itu contoh. Yang pertama sekali bersalah kepada Allah dari kalangan kita manusia adalah Nabi Allah Adam. Maka bagaimana sikapnya? Sikap Nabi Allah Adam kita uraikan tadi, akarra ala nafsihi, dia mengakui kesalahan. Jangankan sama Allah, ditangkap sama polisi aja kita karena kita melakukan kesalahan. Kalau kita mengakui, ya ada keringanan hukuman. Karena kita dianggap beretikat baik. Kadang-kadang kita tidak ditahan. Nah, walaupun kita harus datang, diperiksa, tapi tidak ditahan. Karena ada sikap baik. Akarra ala nafsi. Mengakui. Jadi semua kita para jemaah harus mengakui dosa. Ini yang pertama sekali. Bagaimana kita mau mengakui? Kadang-kadang dosa sudah kita lupakan. Inilah yang sangat berbahaya. Karena kita melupakan dosa. Padahal dosa sudah bertumpuk segunung. Tapi kita lupakan kadang, tidak kita ingat. Sehingga kalau kita mau hitung-hitung, mana dosa? Kita nggak tahu lagi apa dosa yang pernah kita lakukan. Kecuali hanya yang besar-besar yang teringat. Padahal yang kecil pun dosa. Karena para jamaah banyak, kalau kita lihat contoh begini para jamaah. Orang yang berjalan, di jalan, jarang yang jatuh karena lubang besar atau karena batu besar. Di jalan. Sering orang jatuh karena lubang kecil atau batu-batu kerikil. Jatuh dia dari jalan. Kenapa? Nah, jadi kita pun para jamaah kadang-kadang sangat ingat dosa-dosa besar sehingga berusaha bertaubat dari dosa besar, tapi melupakan dosa yang kecil-kecil. Nah, kami ingin mengajak kita semua, termasuk kami sendiri para jamaah, memperhatikan betul-betul makna dari hadis Rasulullah, ucapan Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Apa arti hisab? Membuat perhitungan. Artinya matematis kehidupan ini harus berjalan. Matematisnya seperti matematis orang-orang keuangan, orang-orang yang akuntan, di mana ada debit, ada kredit. Nah, ada pemasukan, ada pengeluaran. Misalnya kalau pedagang. Maka matematis kehidupan kita itu juga harus ada. Harus tercatat para jamaah, baik dalam buku tertentu atau dalam benak kita kalau ikatan kita kuat, debit dengan kredit. Artinya dosa harus jelas, ibadah pun harus jelas. Karena setiap kita nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Terlebih-lebih terhadap kezaliman kita di dunia. Terhadap perbuatan zalim kita di dunia. Maka di situ akan diperhitungkan. Bukankah kita yakin para jamaah ada mizan? Apa itu mizan? Mizan itu neraca. Tempat mengukur debit dengan kredit. Tempat mengukur pasifa dengan aktiva. Kalau dalam ilmu keuangan. Berat mana? Kalau debitnya yang lebih banyak, maka beruntung masuk surga. Tapi kalau kreditnya melulu, isinya masuk neraka. Ini hasibu, inilah yang perlu. Mana yang lebih dominan sekarang buku keuangan kita itu? Debitkah atau kredit? Pemasukankah atau pengeluaran? Dosakah yang dominan atau ibadah? Atau ketaatan? Sehingga kalau kita memeriksa, menghisap secara matematis tadi, mendapatkan banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan,
maka satu persatu dosa itu harus tertutupi para jemaah. Dengan apa? Dengan taubat. Dapatkan dosa Anda dulu. Jangan taubat-taubat, tapi dosa apa yang kita lakukan? Kita tidak pernah ingat. Dapatkan dulu dosa apa yang Anda lakukan, maka taubat dari dosa tersebut sesuai dengan dosa. Karena tidak semua dosa taubatnya sama. Tidak semua para jemaah. Misalnya, ini contoh yang diberikan oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, seorang ulama asal Persik, Kediri, lahir pada tahun 1901. Hampir sebaya dengan Presiden Soekarno. Soekarno 1902. Beliau lama belajar di Mekah, pintar, diakui oleh ulama-ulama dunia, sehingga mengarang sebuah kitab mensyarah kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Minhajul Abidin. Kitab beliau, syarahnya kitab Imam Al-Ghazali tersebut, beliau beri nama Sirajut Talibin. Beliau mengatakan, kalau dosa kita kepada manusia itu adalah mengupat, misalnya. Kita pernah mencaci manusia, menggunjing manusia, siapapun. Maka bagaimana cara bertaubat? Tahapan taubat terhadap dosa menggunjing atau mengupat, kata beliau, yaitu yang pertama, di mana Anda mengupat. Harus Anda tahu dulu, di mana Anda menggunjing. Kalau misalnya Anda menggunjing di masjid ini misalnya, maka tahapan taubatnya, di masjid inilah Anda buat pengumuman kepada jamaah masjid yang di depan mereka Anda gunjing orang itu dulu, bahwa Anda bersalah, berdosa. Bukan kepada orang yang kita mengunjing dulu, di masjid ini. Kalau di masjid mengupat. Kalau kita mengupat misalnya menggunjing di kantor, ya di kantor itu dulu kita umumkan bahwa kita bersalah, kita berdosa. Kalau kita menggunjing di pasar di depan orang-orang yang mendengar gunjingan kita terhadap dia, di situ harus kita umumkan. Kalau bahasa sekarang mungkin disebut dengan apa namanya? Ya, kita mengklarifikasi apa yang kita ucapkan dulu untuk membersihkan nama orang yang telah kita kodori. Yang telah kita kotori namanya. Itu tahapan pertama. Setelah tahapan itu kita lakukan, artinya kita sudah umumkan bahwa kita bersalah karena menggunjing orang, tidak benar seperti apa yang kita ucapkan, maka tahapan kedua baru datangi orang tersebut. Datangi dia, di mana dia. Kalau mungkin, in amkanaka, beliau tulis, jika memungkinkan engkau. Artinya jikalau kita langsung datang memohon maaf kepada dia, tidak menimbulkan dosa yang lain, tidak menimbulkan kemarahan dia, tidak menjadi fitnah, maka wajib sebagai cara untuk bertobat, datangi dia, akui kesalahan, katakan apa kesalahan kita, baru minta maaf. Jika mungkin. Jika tidak mungkin, karena kan tidak mungkin kadang-kadang. Tidak mungkin itu banyak faktor. Boleh jadi orang yang kita gunjing sudah meninggal. Mana mungkin lagi. Kemana kita datang? Ke kuburan. Di kuburan kita nggak tahu dia memberi maaf apa tidak. Kalaupun terdengar suara, kita yang lari, tidak jadi minta maaf. Nah, atau bisa jadi karena orang tersebut kalau bukan sudah mati, sudah berpindah tempat. Tidak ada lagi di tempat tersebut. Kita tidak tahu alamat dia di mana. Atau bisa jadi orang yang kita gunjing itu orang yang jauh sekali, sehingga kita tidak bisa datang. Karena kadang-kadang mulut kita suka menggunjing bukan cuma orang yang ada di Luxmawe, orang yang ada di Jakarta kita gunjing, kita upat. Bahkan orang di luar negeri kadang-kadang. Padahal kita cuma tahu namanya, tapi kita gunjing. Nah, kan tidak mungkin. Kalau mungkin harus datang untuk minta maaf. Tapi kalau tidak mungkin, maka tahapan terakhir, farji ilallah bil ibtihal wa tadarru bid doa. Maka solusi terakhir, kembalilah kepada Allah
dengan merendahkan diri berdoa kepada Allah supaya Allah buat dia ridha kepada kita di hari kiamat. Bukan sekarang, di hari kiamat. Sehingga dia tidak menuntut kita. Itu tahapan kalau dosanya mengunjing. Dosa lain-lain lagi tahapannya. Maka penting sekali tadi hasibu anfusakum, yaitu mengenal dulu dosa-dosa yang kita lakukan apa. Mengenal dulu sehingga kita bisa pilah-pilah. Kalau perlu catat di buku. Dosa ini dosa mengunjing, ini dosa membunuh, ini dosa makan harta orang, ini dosa apa-apa, catat dulu. Maka perbaiki di sisa umur ini satu persatu. Pertama misalnya dosa mengunjing. Siapa yang kita gunjing? Cari orangnya, setelah kita umumkan, cari orang minta maaf. Sudah dimaafkan, baru kali. Nah, sudah siap satu dosa. Kemudian dosa pernah makan harta orang dulu. Cari orang mana yang pernah kita makan. Saya teringat kayak gini para jemaah. Yang paling berbahaya dulu. Saya teringat. Karena di kampung saya seperti itu. Mungkin di kampung-kampung lain juga seperti itu. Dulu teringat saya ada pembagian beras raskin. Di Aceh atau di kota Ismail, umumnya pembagian beras raskin itu lebih banyak disalurkan secara merata, bukan hanya kepada penerima manfaat. Karena di saat itu kalau disalurkan hanya kepada penerima manfaat, resikonya besar di pemerintahan tingkat terkecil, tingkat desa. Kan baru-baru aman itu dari konflik. Sehingga orang-orang kaya pun dapat. Orang kaya dapat punya siapa? Punya orang miskin. Karena sudah dijatah setiap orang miskin yang ada dalam daftar KPM, kelompok penerima manfaat itu, satu bulan 10 kilo. Yang misalnya di desa tersebut dapat 50 orang. Maka dikalilah 10 kali 50, 500 kilo. Diberikan untuk desa tersebut. Diambil tiap 3 bulan, artinya 1,5 ton diambil oleh kepala desa. Kemudian sampai di kampung, jadi semua masyarakat diberikan ya, sesuai dengan jumlah keluarga di situ. Misalnya di tempat saya ada sekitar berapa ratus keluarga, diberikan. Akhirnya dapatlah satu orang 3 bulan 5 kilo. 3 bulan. Seharusnya orang miskin dapat 30 kilo. Artinya 25 kilo jatah orang miskin itu sudah dimakan oleh orang lain. Siapapun orang lain itu dia sudah makan harta orang lain. Siapapun orang lain. Mungkin kalau kita termasuk, ya kita. Berarti saya sudah makan tiap 3 bulan itu jatah orang miskin. Berapa kilo? Nah, contoh saya yang dulu. Enggak sekarang, karena kalau contoh yang sekarang banyak kali orang yang kena, mungkin yang dulu-dulu sudah meninggal, tapi ibrah untuk kita yang sekarang. Berapa banyak kita makan jatah orang miskin, artinya itu haknya orang miskin nanti dituntut. Kalau sekarang kita sadar, cari orang miskin tersebut bayar. Kalau sudah dibayar, baru dikali, sudah bebas kita daripada itu. Nah, sampai selesai kita harapkan sebelum kematian. Pas kita saat meninggal menghadap Allah Ta'ala, di saat itu bersih daripada dosa, artinya taubat kita sudah nasuha, jadilah kita orang yang dicintai oleh Allah. Maka meninggallah kita meninggallah kita secara suka, seperti dalam kajian yang pernah saya sampaikan di sini dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kesadaran yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita taubat seperti taubatnya iblis. Apakah iblis taubat? Ada keinginan iblis untuk taubat, bukan tidak. Di dalam kitab ini ada beberapa riwayat diriwayatkan. Yang pertama, diriwayatkan hukiya anna iblis laknatullah ja'a ila Musa alaihi salam. Diceritakan bahwa iblis pernah datang menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Berarti di waktu Nabi Musa. Faqala lahu, iblis berkata kepada Nabi Musa, antalladzi istafakallah bi risalatihi wa kallamaka takliman.
Musa, apakah benar kamu orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalahnya dan dia berbicara kepadamu? Ya, kata Nabi Musa, ya, na'am, benar. Saya utusan Allah, orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalah dan Allah berbicara kepada saya. Benar, kata Nabi Musa. Nah, kata Nabi Musa, famal ladzi turid ya hada? Nah, apa yang kamu inginkan wahai orang ini? Kata Nabi Musa. Maka Nabi Musa juga bertanya, waman anta, dan siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dan kamu siapa? Kata. Faqala iblis, ya Musa, wahai Musa, qul li rabbika khalqum min khalqika qad sa'alaka taubah. Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Tuhanmu. Di sini ada pelajaran para jemaah bahwa iblis menjadikan Musa sebagai wasilah, penghubung antara dia dengan Allah. Maka dalam kehidupan kita banyak sekali wasilah para jemaah. Banyak kali penghubung. Mau kerja harus ada wasilah, mana tidak? Kalau nggak ada wasilah nggak bisa kerja kita. Nggak ada yang kenal. Maka sampai sekarang banyak kali wasilah kenalan. Maka disebut apa namanya, teamwork apa-apalah. Ya. Maka iblis mengatakan kepada Musa, hai Musa, katakan kepada Tuhanmu ada seorang makhluk dari makhluk-makhlukmu. Makhluk ini maksudnya Allah yang datang untuk meminta taubat. Ya. Maka di saat Allah mendengar permintaan iblis kepada Nabi Musa, Allah memberi wahyu. Fa'auhallah ila Musa, maka Allah turunkan wahyu kepada Musa. Qul lahu inni kadistajabtu lahu fima sa'al. Wahai Musa, katakan pada iblis, aku terima permintaannya. Artinya Allah buka pintu taubat untuk iblis. Silahkan, kata Allah, kalau dia mau taubat. Wamurhu, tapi perintahkan kepada dia, wahai Musa, ayyas juda li qabri Adam, supaya dia cari kubur Adam, kemudian sujud di kubur Adam. Fa idza sajadalahu qabiltu taubatahu wa ghafartu lahu dzunubahu. Kalau dia mau sujud di kubur Adam, aku terima taubatnya, kata Allah, dan aku ampuni dia. Di saat berita ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada iblis, faghadiba iblis wastakbara. Iblis menjadi marah dan sombong, takabur. Artinya iblis mau taubat tapi nggak mau syarat-syarat apapun. Ya, nyan lagi tanya di taubat laju, tapi ada pegah lagi tanya. Dikala kita jelaskan kalau Anda mau bertaubat, kalau dosa Anda menggunjing, maka tahapannya seperti ini. Tidak mau. Yang penting salat saja. Nah, kita pikir salat itu sudah taubat. Nah, jadi ini adalah sikap kalau tidak mau memperbaiki kesalahan, berarti dalam diri kita masih terdapat sikap istikbar sebagai mana sikap iblis. Ini bisa dipastikan para jamaah kalau kita melihat cerita taubatnya iblis ini, tidak akan Allah terima taubat kita. Tidak akan Allah terima. Nah. Kemudian ada cerita lagi para jamaah juga tentang taubat iblis. Diriwayatkan anna iblis yastaddu alaihil adab finnar, bahwa iblis itu sangat dikeraskan untuknya azab di dalam neraka. Fayuqalu lahu, maka ditanyakan kepada iblis, ini sudah di dalam neraka, berarti dunia sudah kiamat kejadian ini. Kaifa wajadta adab Allah? Wahai iblis, bagaimana kamu merasakan adab Allah? Fayaqul, iblis berkata, asyaddu ma yakun. Sangat-sangat keras, kata iblis, sangat dahsyat adab Allah. Fayuqalu lahu, maka difirmankan, dikatakan kepada iblis, inna Adam fi riyadil jannah. Hai iblis, Adam sekarang sudah sedang main-main di kebun surga. Fasjad lahu, maka kamu silahkan datang jumpai Adam, sujud kepada Adam, wa'tadara, dan kamu beriktidar, artinya akui kesalahan, hatta yufaralaka, sehingga kamu diampuni. Artinya kalau kamu mau sujud kepada Adam,
kamu mau mengakukan kesalahan, pasti Allah ampuni dosa kamu. Fayakba, tetap iblis tidak mau. Fayakba, maka ia enggan. Nah, tetap dia enggan, maka lebih ditingkat lagi ke azab untuk iblis. Sudah merasakan azab neraka, tetap tidak mau bertaubat. Kita juga seperti itu katanya mah. Kita jangan heran dengan iblis, heranlah dengan diri sendiri. Betapa banyak kadang azab-azab yang telah Allah turunkan, cobaan, teguran yang Allah turunkan kepada kita, tapi tetap kita belum mau bertaubat. Artinya tahapan-tahapan taubat tetap belum kita mau lakukan. Cuma kadang-kadang azab yang diberikan oleh Allah kepada kita beda dengan iblis. Kita tidak merasa. Padahal kadang sakit pun itu teguran. Keluarga kita yang tidak baik, teguran. Usaha kita yang sedang macet, itu mungkin juga teguran. Tapi kita tidak menyadari. Nah, itu di dalam neraka. Kemudian cerita lagi para jemaah, satu lagi menutup pengajian kita ini, juga ja'a fil khabar, datang dalam sebuah berita, annallaha ta'ala yakhruju iblis minan nar kulla mi'ata alfi sanah. Setiap 100.000 tahun nanti Allah keluarkan sekali iblis dari neraka. Wa yakhruju Adam, dan keluar pula Nabi Adam dari surga. Wa ya'muru bisujud lahu, dan Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Artinya diketemukan nanti Adam dengan iblis, dipertemukan oleh Allah nanti setiap 100.000 tahun. Tujuannya apa? Supaya iblis mau sujud, diberikan kesempatan lagi oleh Allah kepada iblis. Tetap fayakba thumma yuradduhu ila nar. Tetap iblis enggan, kemudian dikembalikan dia lagi ke dalam neraka para jemaah. Maka penutup dari pengajian kita, hati-hati kita para jemaah, jangan sampai kita para pendosa ini bersikap seperti sikapnya iblis alaihi la'natillah, naudzubillah min dzalik. Kalau sikap kita seperti itu, apapun, selebar apapun pintu taubat Allah buka untuk kita, tetap kita tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Enggak? Cukup di sini pengajian kita. Kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.